Halo semua, sekarang kita akan kayak setan dosa. Kita akan interview Rizkyanto Ramsi. Iya, makasih. Jadi Rizky Yanto Ramsi ini yang menulis skripsi tentang Naruto. Bagaimana ujiannya? Rumit dan Rumit dan kenapa? penuh dengan ketegangan karena ya menurut menurut hemat saya bahwa uh, mungkin kan juga tahu kalau apa ini baru dan saya juga ya awalnya memang masih cukup ragu untuk mengangkat itu, tetapi uh, menurut saya kalau bukan saya, siapa lagi yang akan menulis atau membuka jalur bagi orang-orang yang kemudian akan menulis seputar itu budaya populer. Oh ini. Kau maksudnya karena ini baru diangkat, tema ini baru diangkat dalam tulisan teologi. Iya, Setidaknya di kampusnya kita. iya. Bukan karena tegang baru pertama kali ujian skripsi, bukan? Bukan. Maksudnya ada penolakan Oh, atau tapi ini Jen, seperti apa? kenapa kau ambil ini tema Naruto ini? Karena kan kau bahas tentang teologi perdamaian. Ah, Kau sambungkan, kau kaitkan dengan apa? Henry Nowen. iya. Kalau menurutku, kenapa nggak Henry Nowen saya langsung kau bahas tentang teologi perdamaian ini? Harus ada Naruto-Narutonya begitu. Eh, ini menurut saya, eh, jika orang awal misalnya atau pemuda zaman sekarang misalnya ditanyakan yang mana lebih dikenal, apakah Naruto atau Henry Nowen, dan Mana lebih dikenal? sesuatu yang kita kenal setidaknya itu bisa menjadi bayangan kita bagaimana kedepannya misalnya tulisan ini atau arahnya itu akan kemana. Dan Naruto kemudian ini menjadi media atau sarana yang kemudian saya gabungkan atau saya dialogkan dengan pemikirannya Noan, sehingga kemudian secara tidak langsung Noan ini yang memperkuat argumentasi bahwa filosofi perdamaian Naruto itu kemudian bisa menjadi bisa menjadi sebuah nilai-nilai Kristiani yang diterapkan oleh kita pemuda saat ini. Oh, Nowen ini toko yang dia ada pemikirannya tentang perdamaian itu. Iya. Baru istilahnya kau pakaikan gimmick Naruto-nya ini. Iya. Oh, oh ya, sebelum ini lebih jauh tentang isinya, waktu kau rumuskan tulisan tentang Naruto nih, ada yang ketahui atau sampai sejauh kau menulis tentang skripsi? Karena kan ya pandangan umum toh, Naruto masih kayak khususnya di Indonesia masih identik dengan anak-anak bocah, tontonan bocah. Kau bagaimana responnya tanggapi begitu? Tulisan karya ilmiah tapi dikaitkan dengan Naruto baru dibilang ini tulisan bocah. Iya. Kartun ini hanya untuk anak-anak, kalangan anak. Iya. Gimana? Yang kita cerita sedikit Kak. Jadi ada banyak. Misalnya ya orang penting pertama yang tahu itu yang pasti orang tua saya. Oke. Jadi Oke, orang tua. orang tua saya juga ini salah satu dulu yang melarang saya untuk kawin setiap hari itu terus ya Naruto. Jadi bangun tidur Naruto untuk Naruto terus. Sehingga dengan menulis ketika saya menulis ini kemudian orang tua saya bilang dulu waktu kecil kok nonton Naruto, sekarang mau skripsi Naruto juga. Terus Naruto juga. Jadi ada keraguan yang orang tua saya ini maksud. Oke. Nah, lalu kemudian teman-teman saya misalnya teman-teman di angkatan itu melihat misalnya
Naruto hanya sebagai karya fiksi aja, hanya sebagai seorang tokoh. Memang fiksi kan? Iya ya, Memang fiksi kan? iya memang karya fiksi atau tokoh yang imajinasi yang sulit untuk dibahasakan atau sulit untuk dirumuskan bagaimana mencari titik temunya dalam nilai-nilai kekristenan misalnya. Apalagi kalau kita tahu Jepang atau Naruto misalnya, misalnya atau Masashi Kishimoto, salah satu atau seorang penulis Naruto ini kan bukan Kristen. Jadi teman-teman saya bilang, kok dapat nilai kekrstenannya atau nilai teologi itu di mana dari Naruto? Jadi yang sampai kok asal-asal. Sampai dibilang karena kau suka aja mungkin, jadi kau asal-asal angkat. Jadi ada banyak keraguan dari orang-orang di sekitar. Tapi bagi saya sekali lagi saya tekankan bahwa karena saya suka, saya menikmati, dan bagi saya menulis skripsi itu adalah menulis apa yang kita sukai. Dan Iya. Tapi begini. Tapi kan misalnya kayak saya tolak ukurnya kayak saya saja toh. iya, Saya juga suka yang kayak berbau-bau anime, manga begitu. Tapi kalau untuk mau dibawakan jadi tulisan karya ilmiah, saya juga masih belum terlalu apa ya? Masih banyak topik-topik teologi yang masih perlu saya kaji. Nggak usah dulu terlalu ke itu. Tapi kok kenapa? Maksudnya apa yang membuat kau motivasi kau untuk mau tulis itu? Dari sekian banyak topik teologi yang bisa dikaji, kenapa kau lebih mau pilih anime ini? Pertama kalau kita lihat konteks pemuda saat ini ya, misalnya siapa yang tidak tahu Naruto kan? Bagaimana pandangan orang terhadap Naruto, lalu kemudian apa yang identik dari Naruto itu, dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak seorang pemuda misalnya, entah itu penikmat anime Naruto atau hanya menonton secara sepotong-sepotong misalnya di IG kah, di TikTok kah misalnya, atau di YouTube, atau hanya sekedar mendengar, tetapi itu yang menjadi inspirasi mereka untuk menjadi sosok seperti Naruto. Entah itu dari sisi yang pantang menyerahnya kah, sikap humorisnya kah. Jadi anime ini kemudian karena sudah banyak orang yang tahu, salah satu anime budaya populer jadi cara atau pemahaman orang itu lebih cepat atau lebih dapat ketika kita berbicara soal apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Dan bagi saya pemuda membutuhkan sosok itu. Oke. Tanggapannya dosen bagaimana? Kan tadi sudah orang tua, teman angkatan, dosen. Jujur saja, tanggapannya mereka bagaimana waktu pertama kali kau tawarkan tulisan ini? Ada tidak yang mau niat untuk rubah itu? Ada. Oh ada. Baik, cerita bagaimana? Salah satu dosen misalnya, jadi pertama tulisan saya ini bukan arahnya ke teologi pertama ya, tapi pada bidang pastoral. Iya. Jadi masalah itu judul saya tafsir estetika dari serial anime Naruto, sebagai semacam apa kemarin? Dia mengarah ke pastoral itu. Tapi maksudku gini, maksudnya pas kau tawar itu Naruto ini, iya. Maksudnya kau nggak usah bahas Naruto-nya. Iya. Nah itu yang saya maksud. Ada yang bilang begitu. Ada. Jadi diganti saja. Jadi cukup bahas ini saja. Terus kau bilang apa? Saya bertahan bahwa yang saya kaji ini bukan misalnya pastoral. Saya secara langsung memang bidangnya pastoral.
tetapi fokus untuk tulisan saya itu di Naruto-nya, bukan pada poin di pastoralnya itu. Sekalipun pastoral kemudian yang menjadi metode penelitian saya nantinya begitu. Tapi saya terus bertahan di Naruto, tetapi pada akhirnya kemudian berubah lagi. Jadi kemudian berganti lagi menjadi lahirlah ini. Bagaimana caramu kasih yakin dosen dengan tulisanmu ini? Untuk dosen yang pertama itu ada kegagalan. Oh iya, jujur itu ada kegagalan. Gagalnya kenapa? Ini ditolak. Alasannya? Alasannya itu tidak masuk. Tidak masuk apa ini maksudnya? Tidak masuk artinya Ya karena topik Naruto ini anime ini ya dianggap enteng kan? Ngapain Iya. bahas begitu? Iya, karena karya fiksi. Ya ngapain? Baca topik lain kan? Iya, ada banyak hal yang bisa diangkat dari situ. Nah, Kemudian diragukan, kemudian ditolak, lalu beralih ke dosen yang lain. Jadi ada peralihan dosen di sini dari tulisan ini. oh, Jadi pertama konsultasi di dosen yang satu, dosen satu menolak, ingin merubah itu, tetapi bagi saya terus tetap bertahan, lalu kemudian pindah ke dosen yang lain. dosen yang lain ini lebih terbuka Iya, dan akhirnya mau. kemudian menawarkan dibenjol lagi dari sisi kontekstualnya itu. Berarti sebenarnya dari fenomena dosen ini ada yang tolak, ada yang tidak. Iya. Berarti sebenarnya topik ini memang masih belum layak untuk diterima toh untuk ini untuk umum begitu. Kajian seperti ini dalam konteks akademis belum ini. Belum Itu masih apa? menjadi pro dan kontra. Iya, masih belum ini toh. Iya. Reksi. Jadi Ah. misalnya Nah, ya mungkin ada beberapa dosen-dosen yang cukup konvensional misalnya yang bisa bertahan pada doktrin kekristenan yang hanya ini apa Ji? Santai Ji. menonton kayak gitu kan. Ah. Tapi ada juga yang dosen-dosen yang mulai terbuka melihat bahwa budaya populer ini mau tidak mau itu masuk atau berpengaruh dalam kehidupan pemuda zaman sekarang. Karena itu ada beberapa dosen yang memang setuju bahwa ini penting untuk diangkat. Karena itu saya tetap bertahan bahwa tetap Naruto sebagai anime, sebagai budaya populer Jepang. Kemudian saya kaji dari bagaimana etnografi digital itu. Kemudian berkembang. Ya ada rumusan teologi yang baru yang saya tawarkan. Oke. Nah, Oke, sebelum itu tadi kan alasanmu ambil ini karena memang apa? Ini lebih bisa dijangkau sama orang. Ya. Misalnya Henry Nowen. ya, Kalau kita misalnya sudah dengar, misalnya orang awam sudah dengar, aduh siapa lagi ini? Tapi kalau dibilang, Naruto, atau anak muda lebih tertarik lagi baca. ya. Tapi menurutmu dari anime dan manga ini, bagaimana tanggapanmu kalau untuk orang-orang yang masih anggap apa ya? Yang orang yang kayak masih anggap enteng itu soal topik ini. Padahal sebenarnya kok bisa ambil nilai perdamaian dari itu. Iya. Tapi orang-orang masih anggap anime dengan manga ini masih sesuatu hal yang hanya untuk bagi apa? Tontonan untuk anak-anak. Hiburan. Ya, hiburan, hanya sekedar hiburan. Tapi sisi lainnya ternyata ada nilai-nilai akademisnya, ada nilai-nilai manusianya dari menonton ini. Nah, menurutmu ya bagaimana cara meyakinkan orang bahwa ini bukan sekedar hiburan dari anime ini? Nah, dari pengalamanmu. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa anime juga masuk dalam kategori satu hiburan. Ya, saya sadar langsung. Ya, bagaimanapun memang tujuan utamanya anime manga itu ya memang hiburan. Ya. Ya, tuh. Tapi pada perkembangannya kemudian orang merasa perlu untuk melihat bahwa anime ini sudah masuk dalam budaya populer Jepang, dan tidak dapat dipungkiri bahwa budaya populer Jepang itu sudah masuk juga di Indonesia ini, di tempatnya kita, di lingkungannya kita.
Untuk orang-orang yang mungkin melihat bahwa anime hanya sebagai hiburan murah atau karena uh, terlihat sebagai atau asumsi orang bahwa kartun itu sebagai hanya untuk anak-anak, uh, mungkin dengan membaca skripsi ini solusinya. Tapi mungkin oke, bisa kalau orang menjawab. baca skripsimu, berarti ada tujuanmu untuk orang-orang lebih lihat anime dengan manga ini bukan sesuatu hal yang untuk kekanak-kanakan, bisa Ya. serius. Iya. Tapi seandainya kalau kau berhasil untuk itu, berarti kau mendukung untuk budaya populer masuk ke Indonesia. eh, Perkembangan budaya populer itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dicegah. Ya, jadi maksud saya, Ya, berarti ada ancaman kan dari budaya populer itu. Iya, Ada sekarang. ancaman untuk Iya. budaya lokalnya kita Indonesia. ya, Nah, jadi secara tidak langsung apakah kau ingin menwibukan Indonesia atau bagaimana? Iya, serius, serius. eh, Sedangkan sebenarnya yang lagi diperjuangkan ini mengangkat budaya lokalnya kita. Nah, gitu. Jadi bagaimana? eh, tidak harus menjadi seorang wibu, tetapi Nah, bagaimana kita harus seperti itu. Jadi seperti itu apa? maksudnya kayak gini, namun tidak seperti Jepang. Kami tidak berpikir seperti Jepang untuk menciptakan sesuatu dengan seni misalnya, atau batik misalnya, atau karya-karya anak-anak bangsa yang kemudian diekspor atau disebarluaskan sama seperti anime ini. Jadi bagi saya yang ingin saya sampaikan, perkembangan budaya populer itu sadar memang mempengaruhi entah itu fashion, moralitas dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi positifnya itu kemudian dapat kita tarik bahwa kita juga bisa seperti itu. Kenapa tidak dengan mengembangkan apa yang menjadi salah satu nilai yang ada di Indonesia ini. Oh, jadi maunya jadi kau mengangkat ini sebenarnya juga jadi kayak kritikan begitu. Kenapa kita Indonesia tidak mengangkat nilai-nilai budaya kita dengan cara yang ini juga Yang sama juga. iya, yang dengan populer lah. Iya. Misalnya Naruto kan banyak terinspirasi cerita-ceritanya dari ya kisah-kisah Mitologi. Jepang, ya mitologi Jepang kan. Indonesia kenapa tidak seperti itu? Iya. Dan kau memulainya itu dari konteks akademisi. Tulisan itu ya janganlah yang kaku-kaku, harus Iya. ikut konteks kekinian seperti itu. Iya, Bisa ya begitu ya. Oke, soal Naruto dengan Nagato kan tulisan skripsi. Apa ya? Perdamaian apa ya maksudnya? Coba kau bisa ini tidak paparkan lah, jelaskan. Maksudnya Naruto dan Nagato ini kenapa pada akhirnya menjadi pokok inspirasimu untuk mencetuskan teori perdamaian itu? Anime Jepang itu pasti akan terkenal dengan pahit dan jahat. Jadi maksud saya, bagaimana konsep baik dan jahat itu terus ditekankan di beberapa anime di Jepang. Enggak, Naruto dan Nagato ini kenapa kau lihat dua sosok ini Iya, jadi maksud saya kayak gini. bagaimana untuk membahas perdamaiannya itu bagaimana? Ya, jadi saya mulai dari konsep baik dan jahat ini. Oke. Sama halnya dengan konflik dan perdamaian. Jadi ketika ada kebaikan, ya pasti ada kejahatan. Oke, yin dan yang. Sama halnya dengan ada konflik, ada perdamaian. Oke. Jadi kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Nah, karena itu bagi saya Naruto dan Nagato adalah satu kesatuan yang kemudian yang menginspirasi saya untuk menulis bagaimana sih perdamaian yang ideal untuk kita terapkan di konteks pemuda saat ini. Terkadang kita terlalu jauh membahas bagaimana sih perdamaian dunia ini, bagaimana perdamaian
antara ras misalnya, ada perdamaian antara negara misalnya. Tapi kita lupa bahwa kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi banyak orang Damai yang dengan diri sendiri maksudnya bagaimana? misalnya kayak gini, filosofi perdamaian Naruto misalnya, ketika dia ingin memutuskan rantai kebencian, dia berangkat dari berdamai dengan dirinya dulu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang pernah menonton anime Naruto, Nagato salah satu orang yang membunuh Gurunya gurunya Naruto. Jiraiya dan Kakashi itu. Ya. Tidak ada alasan untuk Naruto memaafkan dia. Oke. Nah, itu realitas yang terjadi. Jadi dua tokoh ini Naruto dengan Nagato kan yang kubahas. Jadi Naruto ini punya guru namanya Jiraiya. Kemudian Jiraiya gurunya Naruto ini dibunuh sama Nagato. Iya. Ya otomatis pasti kita dendam bro. Iya. Kalau kita di posisi Naruto pasti Iya. ada perasaan dendam ke betul. Nagatonya kan. Iya. Nah, terus Kemudian setelah perjumpaan Naruto dan Nagato, ada yang menarik dari perkataan Naruto misalnya waktu ketemu di mana, di dalam suatu pohon yang konon kuat itu sebagai tempat persembunyian Nagato. Jadi Naruto datang ke situ bukan untuk membalaskan dendamnya. Jadi Naruto ingin menyampaikan aspirasinya bahwa saya bisa memutuskan rantai kebencian itu. Salah satu contohnya secara tidak langsung yang Naruto sampaikan bahwa dia tidak membunuh Nagato. tidak, kenapa kan Naruto dibunuh, gurunya dibunuh sama Nagato. Nah di ceritanya itu kenapa Naruto lebih memilih untuk tidak membalaskan dendam gurunya ke Nagato? Karena baginya dendam akan melahirkan dendam-dendam yang lain lagi. Oke. Jadi karena itu memutuskan rantai kebencian itu dengan tidak Dan membalaskan itu yang dendam. kaji deskripsimu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak Naruto sudah dibunuh gurunya, dia balas dendam ke Nagato. Anggaplah Naruto berhasil bunuh Nagato, dan mungkin siapa tahu Nagato punya murid, dia lagi balas dendam lagi. Jadi ada Nagato yang lain. Jadi kayak berantai ya gitu. Jadi itu Naruto tahu itu dan tidak mau lakukan. Iya. Dan karena itu dia tahu itu setelah dialog dalam dirinya. Ada perjumpaan dalam diri Naruto. Dia sadar bahwa dia memahami dirinya dan memahami orang lain juga. Berdialog dengan diri sendiri, terus kemudian pada akhirnya tidak menimbulkan dendam itu kayak bagaimana? Jadi kan dia tidak dendam karena sudah berdialog dengan dirinya sendiri. Iya. Maksudnya itu bagaimana? Jadi kayak gini. Berdialog dengan diri adalah penerimaan diri. Nah, iya bagaimana? Penerimaan dirinya itu diri bagaimana? itu artinya tidak melihat realitas di sekitarnya kita. Lalu kemudian kita berdamai dengan diri. Jadi bahasanya gini. Kau ambil contoh konkret tuh. Contohnya Naruto. Misalnya kau pernah kan ada orang yang sakit ke kau? Ya, Ada. banyak. Kalau kita ada pilihan untuk kau dendam kan? Ada. Nah, kalau kau pakai teori itu yang apa? Self dialogical Ya itu apa berdialog dengan diri sendiri, ya kau menanggapinya itu bagaimana? Kau cara ini bagaimana? Cara saya tanggapi itu pertama, gimana bahasanya? Saya tidak sadar hati nurani itu juga bekerja. Jadi, Apa yang menggerakkan hati nurani ini kita? nah itu tadi kalau lebih lanjut deskripsi saya, jalan mistik itu. Jalan mistik itu yang kayak bagaimana? Ada satu ruang mistik di mana ada perjumpaan atau ada suara-suara yang secara tidak sadar itu suara yang lain. Itu tidak bisa didengarkan di telinga, itu hanya bisa didengarkan oleh hati dan iman percayanya kita. Nah karena itu cara untuk berdamai dengan diri sendiri adalah
memahami diri, lalu kemudian penerimaan diri. Jadi ketika kita sudah berbicara dengan diri sendiri, kita menerima diri sendiri, lalu kemudian ada penerimaan terhadap orang lain, barulah Jadi kayak suara hati yang dimaksud mungkin kayak apa ya? Penghayatan lah, misalnya contoh kayak misalnya saya terlahir dari keluarga kepercayaan ini karena dari kecil sampai sekarang saya diajarkan nilai-nilai ini hingga pada akhirnya ketika saya terdapat masalah, ketika saya menghayati itu, merefleksikan itu sendiri dalam hati, nilai-nilai itulah yang akan menentukan itu. Misalnya ajarannya kayak seperti itu kan? iya. Itulah penekanan saya di ruang mistik itu. Bagaimana caranya orang tahu kalau dia sudah melakukan itu dialog dalam dirinya? Jangan sampai saya bicara dalam hati saja, saya bilang itu sudah dialog atau memang itu sudah dialog, tapi maksudnya bagaimana caranya kita tahu kalau sudah itu menyembuhkan diri sendiri? Itu dia dari responnya kita untuk menyikapi penderitaan atau masalah itu. Oh, Jadi misalnya Naruto, saya kembali lagi di Naruto. oke. Respon Naruto adalah ketika dia memaafkan setiap penderitaan yang dialami. Dia memaafkan orang-orang yang pernah menghina dia, melakukan perlakuan kasar atau diskriminasi dari orang-orang yang di sekelilingnya. Dia memaafkan itu, dia berdamai dengan dirinya itu, sehingga responnya dia itu tidak menjauh, tidak membalas dendam, tetapi dia lebih mendekatkan diri. Dia membuktikan dari bagaimana cara dia berperilaku. Jadi respon ini kemudian yang menentukan bagaimana hasil dari perjumpaan dengan diri kita. Tapi kan susah kan, untuk memaafkan itu kan susah kan? Ya, itu realitas yang terjadi. Kayak Naruto, contoh Naruto kan dibunuh gurunya. Bahkan kalau di ceritanya itu gurunya ini Jiraiya itu malah sudah seperti kayak orang tuanya. Iya kan, orang tuanya. Tapi dibunuh. Ya. Ada tidak dalam tulisanmu maksudnya cara berdialog supaya kita bisa maafkan orang lain itu sampai tidak pada akhirnya kita tidak dendam? Ada tidak dalam tulisanmu ini yang kau pelajari dari Naruto, cara untuk memaafkannya itu bagaimana? Ada tidak? Karena pasti orang tahu dendam itu tidak baik kan, dendam tidak baik. Tapi caranya itu orang banyak yang tidak tahu. Ada tidak dalam tulisanmu soal itu? Atau kau belajar dari Naruto? Saya berangkat dari pemikirannya Pak John Simon, Pak Dr. John Simon. Ada 6 cara yang baik untuk berdialog dalam diri. Jadi bisa dibaca yang kemudian nantinya di skrip saya. Pertama, menghilangkan kesalahpahaman dalam diri. Tapi ini tertulis juga dalam Naruto. Iya, ada di Menghilangkan apa? menghilangkan kesalahpahaman dalam diri. Jadi terkadang ada banyak orang yang kemudian yang hanya sekedar bisa menjustifikasi seseorang. Jadi ketika merasakan penderitaan, itu kemudian yang tertanam dalam dan asumsinya terhadap orang lain itu atau kepercayaan terhadap orang lain itu sudah mulai hilang. Jadi misalnya nih yang viral kemarin, Apa yang viral kemarin? yang soal ini apa teror mertua di tengah malam. Yang mana cuy? Ini pasal ini yang menantu dengan yang menantu dan mertua. menantu dan mertua. Jadi di wawancara terakhir dia bilang kayak gini. Iya, karena masalah ini saya trauma dengan perempuan. Jadi menjustifikasi bahwa semua perempuan itu salah.
kita hilangkan salah paham itu ya. Jadi karena itu kesalahpahaman dalam diri itu harus dihilangkan. Jangan berburuk sangka dengan Iya. Itu beramal, kemudian menciptakan ruang yang dialogis. maksudnya ruang dialogis. Ruang yang dialogis itu eh, ada perbincangan. Jadi kalau misalnya Perbincangan antar siapa? antara diri. Bagaimana berbincang dengan diri? Jadi kayak ini. Dalam ilmu pastoral misalnya, Pak Toto bilang kayak gini. Manusia itu hanya sendiri, tetapi dalam kesendirian itu dia juga bisa berbicara dengan dirinya. Jadi sekaligus dia sendiri, Ya. tapi pada pihak lain yang lain dia juga bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Karena itu kita harus menciptakan ruang dialogis. Kalau bahasa kekristenan kayak saat Oh, gitu. Meditasi. Itu ya. Apa lagi? lalu kemudian apa lagi nih? Menghilangkan kepentingan. Jadi ada banyak orang yang misalnya lebih merujuk kepada kalau saya berbuat ini apa yang saya dapatkan, kalau saya berbuat seperti demikian apa yang saya terima, kalau saya berbuat seperti ini masalah yang saya hadapi itu seberapa banyak. Jadi terkadang orang itu berbuat berdasarkan kepentingannya sendiri untuk dirinya dia, jadi sehingga tidak mementingkan kepentingan bersama. Dan perdamaian adalah kepentingan bersama. Perdamaian adalah upaya orang secara bersama-sama menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang damai itu. Nah, karena itu ketika orang yang bersifat individual, misalnya hanya mementingkan diri sendiri, jadi agak sulit untuk menciptakan perdamaian dalam diri dan perdamaian secara universal itu. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau misalnya menulis karya ilmiah tentang sesuatu hal yang anti mainstream kayak kau, ada tidak kayak saran atau apa? Seperti misalnya saya mau tulis tentang sesuatu yang inilah yang masih belum lazim. Nah, Bagi saya menulis skripsi itu adalah melihat apa sebenarnya yang menjadi kebutuhannya kita saat ini, atau sesuatu yang terdekatnya kita lah. Misalnya tawaran saya kayak gini, fashion. Misalnya orang banyak yang berpenampilan seperti ke Korea-Koreaan. Jadi stylenya itu ke Koreaan banget. Jadi kayak K-popers lah misalnya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu budaya populer juga. Misalnya kayak gini. Kenapa lebih banyak orang yang pergi ke gereja itu harus berpakaian rapi? Dia tidak mau ke gereja kalau ini misalnya ada yang mau kaji toh, iya, dan pasti itu kan pasti banyak yang tentang itu kan, misalnya wah enggak harus rapi, anggaplah misalnya kayak gitu kan. Menurutmu kalau dengan tantangan yang kita hadapi begitu dan ini, misalnya kayak kau kan sudah rasakan banyak yang tidak ini kan, mungkin tidak pasti anggap sepele, anggap sebelah mata tulisan-tulisan kayak begini. Saranmu apa? Saranmu tetap konsisten dan berbuat di dasar. Kalau bagi saya dasarmu itu cukup baik dan tidak merugikan siapapun. Bagi saya kenapa tidak? Selama itu baik hasilnya dan tidak merugikan. Selama itu baik dan tidak merugikan seseorang atau tidak merugikan beberapa pihak yang lain, kenapa tidak diperjuangkan? Bagi saya itu juga salah satu tantangan kita untuk menulis.
tantangan ya. Iya. Tantangan menulis ya. Kalau ada di topik-topik yang zona nyaman, kapan kita mau belajar? Iya, jadi bagi saya kayak gini, sesuatu yang monoton itu terkadang cukup membosankan juga. Sesuatu yang monoton itu membosankan. Iya, jadi apalagi anak muda zaman sekarang kan monoton itu banyak yang ditinggalkan, entah itu peribadahan kan misalnya, atau perkuliahan kemudian yang monoton dan sebagainya, itu kan urusan. Kapan kita dapat sesuatu hal yang baru kalau Iya. kita tidak berani keluar ya? Itu bagi saya coba keluar dari zona nyaman Nah, dan ya berpikir lebih di luar nalar. di luar nalar Out- lagi, lebih out of ekstrim the box. lagi. Iya. Selagi itu tidak melenceng dari nilai kekristenan yang kita yakini saat ini. Itu kalau menurut saya kayak gitu. Nah, oke. Jadi jangan takut untuk menulis lagi. Kata Pak Jen, selagi Yesus belum datang kedua kali, kenapa harus salah?